Oke, di sini saya akan jelaskan untuk contoh script yang pertama. Jadi di baris 1 dan 2 di sini kita akan mengimport header berupa studio.h dan juga MPI. Nah, untuk studio.h di sini kita gunakan untuk input dan output standar di dalam program nanti. Kemudian untuk MPI.h di sini kita mengambil fungsi-fungsi dari MPI. Kemudian pada baris yang keempat di sini fungsi utama program. Jadi ini merupakan parameter yang akan kita gunakan, yaitu ada argc dan juga argv. Nah, untuk baris 5 sampai dengan baris yang ke-7 di sini kita mendeklarasikan variabel. Jadi yang pertama kita punya variabel myRank. Nah, ini digunakan untuk menyimpan rank atau nomor dari proses yang sedang berjalan. Di mana rank menunjukkan identitas unik dari setiap proses. Kemudian yang kedua yaitu variabel status. Di sini digunakan untuk menyimpan informasi status terkait pengiriman dan penerimaan pesan. Kemudian ada variabel A berarray 100. Jadi ini merupakan variabel array bertipe double dengan 100 elemen. Kemudian di bagian baris yang ke-9, nah di sini kita menginisiasikan lingkungan MPI. Jadi semua program MPI itu harus memanggil MPI init ya, sebelum fungsi MPI lainnya. Kemudian di baris yang ke-10, di sini kita akan menyimpan rank proses saat ini ke dalam variabel myRank. Jadi setiap proses MPI memiliki rank yang unik dalam sebuah komunikator. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam proses pengiriman data. Jadi di sini kita punya kondisi di mana myRank itu jika nilainya itu 0, maka di baris 13 ini akan dijalankan ya. Jadi kita akan mengirim A berukuran 100 elemen dengan tipe MPI double dari proses dengan rank 0 ke proses dengan rank 1. Dengan tag pengirimannya adalah 17 dan komunikasi ini dilakukan menggunakan komunikator MPI COM4. Nah, jika itu nilainya 0 ya. Nah, dimana jika nilainya 1, maka proses di bawahnya ini pada baris 15 yang akan dijalankan. Jadi dia akan menerima array A berukuran 100 elemen dengan tipe MPI double dari proses dengan rank 0. Kemudian tag penerimaan adalah 17. Dan juga di sini menggunakan komunikator MPI COM4. Kemudian statusnya itu akan disimpan di dalam variabel status. Lebih seperti itu. Kemudian pada baris yang ke-17 ini untuk mengakhiri lingkungan dari MPI sendiri. Kemudian untuk return 0 di sini untuk program berakhir dan mengembalikan nilai 0 di dalam programnya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk menjelaskan contoh program yang kedua. Nah, di sini masih sama ya, kita masih menggunakan header dari studio.h dan juga MPI. Nah, kemudian pada baris yang keempat di sini merupakan fungsi utama di dalam program ini. Nah, kemudian pada baris yang kelima di sini kita akan mendeklarasikan variabel. Jadi kita punya 3 variabel bertipe data integer. Jadi yang pertama ada size dan juga myRank dan juga variabel i. Kemudian di baris yang ke-7 ini merupakan fungsi untuk kita panggil lingkup dari MPI. Jadi fungsi ini harus kita panggil sebelum fungsi MPI lainnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian di baris yang ke-9 di sini kita mendapatkan jumlah total proses yang terlibat dalam MPI COM4 dan menyimpan di dalam variabel size. Kemudian pada baris yang ke-11 di sini rank dari proses saat ini atau proses yang sedang berjalan dan menyimpannya di dalam variabel myRank. Rank ini unik untuk setiap proses dalam MPI COM4. Setelah itu kita akan masuk ke dalam perulangan, jadi di baris 13 sampai ke 19. Jadi sini kita akan melakukan iterasi sebanyak jumlah proses di dalam size. Jadi kita punya nilai i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan size, i diinkremenkan. Jadi selama i-nya itu masih lebih kecil daripada size, maka proses ini akan terus berlanjut.
Nah, kemudian di sini di baris yang ke-14 kita punya fungsi untuk mensinkron semua proses. Jadi proses tidak akan melanjutkan eksekusi sampai semua proses telah mencapai titik ini. Ya. Kemudian kita punya sebuah kondisi di sini. Jadi jika nilai i itu sama dengan myRank, maka di sini dia akan menampilkan print f ini. Jadi kita akan menampilkan hello world ip rank. Nah, di sini kita akan menampilkan nilai dari proses, kemudian dan out of persen d ini. Di sini kita akan menampilkan jumlah total prosesnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pada baris yang ke-17 ini untuk memastikan bahwa output segera ditampilkan. Ya. Nah, kemudian di baris 21 ini kita untuk mengakhiri lingkup dari MPI dan juga red 0 di sini untuk mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program telah selesai. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk contoh program yang ketiga. Jadi di baris 1 dan 2 di sini kita menggunakan header studio.h dan juga MPI untuk mengambil fungsi-fungsinya. Kemudian di baris yang keempat ini kita mulai membuat fungsi utama program ini. Jadi kita menggunakan, tapi di sini kita beda, kita menggunakan nrgs dan juga args. Ya. Kemudian di sini di baris yang ke-5 dan ke-6 di sini kita punya variabel. Jadi kita deklarasikan variabel yang pertama menggunakan size dan juga myRank, kemudian status sini. Nah, kemudian di sini kita punya MPI unit di mana kita menginisialisasikan lingkup dari MPI. Di baris yang ke-9 di sini untuk baris yang ke-9 kita mendapatkan jumlah total proses dalam MPI convert dan menyimpannya di dalam variabel size. Kemudian untuk baris yang ke-10 di sini kita mendapatkan rank dari proses saat ini atau proses yang sedang dijalankan dan menyimpan di dalam variabel myRank. Setiap proses memiliki rank unik, yaitu mulai dari 0 hingga size min 1. Ya. Kemudian di sini kita punya di baris 12 sampai baris 15 kita punya kondisi dimana jika nilai myRank itu lebih besar daripada 0, proses ini akan menerima sebuah integer dari proses rank sebelumnya, yaitu myRank kurang 1 menggunakan tag 100 ya. Nah, kemudian sini kita punya variabel flag. Nah, flag ini digunakan untuk memastikan proses tidak mencetak pesan sebelum menerima sinyal dari proses sebelumnya. Kemudian di sini kita akan menampilkan print f di sini. Jadi setiap proses mencetak pesan hello world setelah menerima sinyal. Jadi setelah menerima sinyal dia akan mencetak hello world di baris 17 ini. Kemudian di baris 19 sampai baris yang ke-21 di sini dia memastikan untuk jika rank proses lebih kecil daripada size min 1 atau bukan proses terakhir, proses ini akan mengirim sebuah integer berupa ranknya sendiri ke proses berikutnya atau myRank ditambah 1 dengan tag 100. Ini bertindak sebagai sinyal untuk proses berikutnya agar melanjutkan eksekusi. Ya. Jadi di baris 19 sampai baris yang ke-21. Kemudian di baris yang ke-23 ini untuk mengakhiri lingkup dari MPI. Dan juga di baris yang ke-24 untuk mengakhiri program atau programnya mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program telah selesai. Oke, kita lanjut untuk contoh program yang keempat. Di sini di baris 1, kedua sampai dengan yang ketiga kita menggunakan header. Yang pertama adalah studio.h dan juga string, dan yang terakhir yaitu MPI. Nah, di sini string ditambahkan untuk menggunakan fungsi string seperti strlen. Kemudian di baris yang kelima di sini kita membuat fungsi program utamanya. Jadi kita menggunakan argc dan juga argv. Nah, kemudian di
baris yang ke-7 sampai baris yang ke-9 di sini kita mendeklarasikan variabel. Jadi kita punya variabel size, rank, kemudian message dengan nilai elemennya itu 100, kemudian juga variabel status. Nah, kemudian pada baris yang ke-12 di sini kita menginisialisasi lingkup dari MPI sendiri. Jadi fungsi ini harus kita pakai sebelum fungsi MPI yang lainnya. Kemudian di baris yang ke-15 dan juga baris yang ke-16 di sini kita mendapatkan jumlah total dalam proses. Jadi di sini gunakan untuk mendapatkan jumlah proses dan juga ranknya. Nah, tadi dari total prosesnya itu dia akan disimpan di dalam variable size dan juga mendapatkan peringkat dari proses saat ini dalam bentuk MPI command dan menyimpannya di variabel rank. Kemudian untuk membuat pesan dengan sprint F ya. Nah, di sini membuat pesan berdasarkan rank proses yang akan dikirim ke proses lain. Pesan disimpan di dalam variabel message, misalnya untuk proses dengan rank 0 dari total 4 proses. Jadi dia akan menampilkan hello world, I have rank 0 out of 4 proses. Kemudian di baris yang ke-22 sampai baris yang ke-24 di sini jika rank lebih besar dari 0, jadi kita punya kondisi, maka proses tersebut mengirimkan pesan ke proses dengan rank 0 menggunakan MPI send. Kemudian di baris 26 sampai baris yang ke-28 di sini jika proses rank adalah 0, proses tersebut mencetak pesan yang telah dibuatnya sendiri. Jadi dia akan mengirimkan pesan 0 ya. Kemudian di baris yang ke-30 sampai baris yang ke-34 di sini kita mempunyai sebuah perulangan. Jadi dia akan mengulang sebuah proses dengan peringkat 0 kemudian menerima pesan dari semua proses lain atau bisa dibilang peringkat 1 hingga size min 1 menggunakan MPI receive ya. Jadi di sini kita punya message yaitu both tempat menyimpan pesan yang diterima. Kemudian 100 itu maksimal jumlah karakter yang diterima. Nah, kemudian untuk MPI char itu menyatakan bahwa tipe data yang diterima adalah karakter. Dan I di sini berfungsi untuk peringkat dari proses pengiriman yang mengirim pesan. Jadi di sini iya. Nah, untuk 100 ini merupakan tag yang sama dengan digunakan dalam pengiriman pesan. Jadi kemudian untuk status untuk menyimpan informasi, jadi status di sini. Variabel status ini untuk menyimpan informasi tentang pesan yang diterima, misalnya peringkat penerimanya. Nah, kemudian setelah menerima pesan, proses dengan peringkat 0 mencetak pesan yang ada di bawah ini, serta mencetak informasi bahwa ia menerima pesan dari proses tertentu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di baris yang ke-8 ya untuk mengakhiri ruang lingkup dari MPI dan juga untuk return 0 atau di baris yang 40 di sini untuk mengakhiri programnya atau mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses atau selesai.